Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ARM Robot 4 DOF. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo Pratama, mahasiswa dari Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Elektro Konsentrasi Mekatronika, Politeknik Trisujaya Palembang. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Apa itu robot? Robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik secara otomatis dengan program maupun dengan pengawasan dan kontrol manusia. Istilah robot sendiri berasal dari bahasa Ceko, yaitu robota, yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Selanjutnya masuk ke pembahasan ARM Robot. Apa itu ARM Robot? ARM Robot adalah robot yang juga dikenal dengan robot manipulator, adalah salah satu jenis robot yang paling banyak digunakan di bidang industri saat ini. Sering dikatakan sebaliknya, sebuah robot dengan sistem mekanik yang terdiri dari link dan join. Robot manipulator sendiri diciptakan untuk berbagai keperluan dalam meningkatkan produksi sebagai pemindah barang dengan bentuk lengan-lengan yang kaku yang terhubung secara seri dan memiliki sendi yang dapat bergerak atau berputar atau memanjang atau memendek dengan kecepatan yang akurat, dan penilaian pun bisa berupa otomatis atau manual. Selanjutnya masuk ke konsep ARM Robot. ARM Robot sendiri terdiri dari 3 buah bagian, yaitu struktur mekanik atau manipulator, penggerak, dan sistem kontrol. Untuk manipulator sendiri tersusun dari rigid bodies atau benda-benda kaku, link yang satu sama lain terhubung oleh join. Pangkal lengan dapat dipasang pada kerangka dasar, sedangkan end effector atau ujung lengan dapat dihubungkan dengan alat tertentu sesuai dengan fungsi robot lengan tersebut. Selanjutnya masuk ke degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan adalah sambungan pada lengan yang dapat dibengkokkan, diputar, maupun digeser. Derajat kebebasan digunakan untuk mengetahui cara kerja robot bergerak, tingkat kerumitan, algoritma kendali, dan jumlah motor pada lengan robot yang digunakan. Penentuan jumlah DOF dapat dilakukan berdasar jumlah gerakan yang dapat dilakukan oleh atau jumlah aktuator pada lengan robot tersebut. Selanjutnya, ARM Robot juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari ARM Robot sendiri, ARM Robot dapat memudahkan pekerjaan manusia. Maksudnya, pekerjaan manusia yang berbahaya dapat dilakukan dengan ARM Robot atau robot manipulator. Selanjutnya, ARM Robot sendiri memiliki kelebihan dengan output atau hasil yang lebih maksimal dari pekerjaan manusia, dengan membutuhkan perawatan yang tidak terlalu besar dan biaya pengoperasian yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, untuk pengembangan di dunia edukasi, peran robot ini sangat membantu dalam pembelajaran di perkuliahan atau anak-anak. Dan untuk kekurangan ARM Robot sendiri, seiring dengan perkembangan zaman, ARM Robot sendiri dapat menggantikan peran manusia, sehingga menyebabkan tingkat pengangguran yang bertambah. Dalam pemrogramannya memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Selanjutnya masuk ke konsep microcontroller Atmega 328. Pada robot lengan ini, microcontroller Atmega 328 menjadi otak utama dari robot ini. Rangkaian microcontroller Atmega tersusun dari rangkaian power supply, pembangkit frekuensi atau isolator, serta pin input atau outputnya. Microcontroller ini menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Uploading coding ke dalam microcontroller ini menggunakan IC TTL sebagai media komunikasi dan transfer data antar microcontroller dengan aplikasi Arduino. Ini merupakan rangkaian skematik dari microcontroller Atmega 328 yang kami buat. Dan ini merupakan layout dari rangkaian Atmega 328. Selanjutnya, ini merupakan gambar microcontroller hasil dari yang kami buat. Yang kiri ini merupakan tampak atas, yang kanan merupakan tampak bawah, yang bawah merupakan tampak samping. Selanjutnya, untuk daftar komponen yang digunakan pada mikro ini antara lain: 1. Circuit board, yang kedua IC Atmega 328P, yang ketiga soket IC pin 16 pin, yang keempat kristal 16 MHz sebagai isolator, yang kelima kapasitor 22 picofarad, yang keenam kapasitor 100 mikrofarad, yang ketujuh
jack DC sebagai input. Yang ke-8 IC regulator 7805 sebagai pengatur tegangan di power supply. Yang ke-9 resistor 330 ohm. Yang ke-10 resistor 1 kilo ohm. Yang ke-11 pin header female. Yang ke-12 LED, dan yang terakhir push button sebagai tombol reset. Untuk konfigurasi pin microcontroller sendiri, untuk yang pertama itu merupakan power jack atau tegangan input untuk menghidupkan mikronya. Jadi sumber tegangan dimasukkan melalui power jack. Yang kedua I/O digital, header yang digunakan untuk input dan output digital. Pada pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 memiliki tanda seperti itu yang menunjukkan bahwa pin tersebut selain memiliki fasilitas I/O digital juga memiliki PWM atau pulse width modulation dengan rentang nilai output sebesar 8 bit atau setara dengan nilai 0 hingga 255. Selanjutnya untuk bagian nomor 3 itu merupakan IC Atmega 328 sebagaimana otak dari mikro tersebut. Yang keempat merupakan power input power, digunakan untuk mengambil power 5 volt, 3,3 volt dan ground. Dan yang kelima itu merupakan input analog, digunakan untuk input data sensor, potensio, dan perangkat analog input lainnya. Selanjutnya masuk ke alat dan bahan dari pembuatan arm robot. Yang pertama mekanik robot, kami menggunakan bahan akrilik karena lebih ringan dan lebih simpel. Yang kedua microcontroller Atmega 328P. Yang ketiga sensor warna TCS 3200. Yang keempat micro servo 4 buah. Yang kelima adaptor DC 9 volt. Dan yang keenam kabel jumper. Dan yang terakhir kardus dan karton untuk membuat base dan tempat meletakkan sensor warna. Selanjutnya ini merupakan rangkaian skematik arm robot, di mana yang atas merupakan rangkaian skematik dari sensor TCS 3200 yang dimana VCC dari sensor tersebut 5 volt dan groundnya 0 volt. Untuk pin outnya masuk ke pin 10 mikro. Yang keempat ada S0 masuk ke pin 8 mikro. Yang kelima S1 masuk ke pin 9. Yang keenam S2 masuk ke pin 12. Dan yang terakhir S3 masuk ke pin 11 mikro. Dan di bawahnya terdapat skematik dari motor servo, dimana untuk VCC nya 5 volt dan groundnya 0 volt. Untuk sinyal servo yang pertama itu masuk ke pin 4 mikro, dan yang servo kedua atau sinyal S1 servo 1 masuk ke pin 5, S2 masuk ke pin 6, dan yang servo terakhir masuk ke pin 7 mikro. Untuk konsumsi daya robot sendiri, untuk sumber tegangan dan arusnya berasal dari adaptor. Untuk tegangannya 9 volt DC dan arusnya 2 ampere dengan daya 18 watt. Untuk konsumsi daya robot sendiri, untuk mikrokontrolernya itu menggunakan tegangan 5 volt dengan arus 50 mA. Dan untuk sensor TCS 3200 tegangannya itu 5 volt, tegangan yang digunakan 5 volt dan arus kurang lebih 50 mA. Dan untuk motor servo sendiri, tegangan yang digunakan itu 5 volt dengan arus 0,5 ampere per mikro servonya. Jadi kita menggunakan 4 motor servo, maka dikali 4 menjadi 2 ampere. Selanjutnya ini merupakan foto arm robot, dan ini tampak atas robot. Ini merupakan tampak belakang, tampak atas belakang. Dan selanjutnya tampak depan. Dan ini merupakan tampak kanan. Ini merupakan tampak kiri dari robot. Dan selanjutnya masuk ke analisa arm robot. Arm robot ini bekerja dengan konsumsi daya yang tidak terlalu besar.
Terdapat 3 buah beban pada robot ini, yaitu mikrokontroler Atmega 328, sensor TCS 3200, dan mikroservo 4 buah. Untuk mikrokontroler sendiri memiliki beban tegangan 5 volt DC dengan arus 50 mA. Sedangkan sensor TCS 3200 memiliki beban tegangan 5 volt DC dengan arus 50 mA. Dan untuk 4 buah mikroservo memiliki beban tegangan 5 volt dengan arus 0,5 ampere dikali 4 karena membutuhkan 4 buah motor servo menjadi 2 ampere. Untuk sumber tegangan dari robot ini berasal dari adaptor 9 volt 2 ampere. Baiklah, selanjutnya masuk ke analisa ARM robot. ARM robot ini bekerja dengan konsumsi daya yang tidak terlalu besar. Terdapat 3 buah beban pada robot ini, yaitu mikrokontroler Atmega 328, sensor TCS 3200, dan 4 buah motor servo. Untuk mikrokontroler sendiri memiliki beban tegangan 5 volt DC dengan arus 50 mA. Sedangkan sensor TCS 3200 memiliki beban tegangan 5 volt DC dengan arus 50 mA. Dan untuk 4 buah motor servo memiliki beban tegangan 5 volt dengan arus 0,5 ampere dikali 4 menjadi 2 ampere. Untuk sumber tegangan dari robot ini berasal dari adaptor 9 volt 2 ampere. Tegangan sumber untuk robot harus cukup dan pas. Efek yang terjadi apabila tegangan tidak cukup salah satunya adalah pembacaan program oleh mikrokontroler akan kacau dikarenakan kurangnya daya pada robot. Dan apabila daya yang diberikan berlebihan, itu akan membuat komponen dari robot menjadi rusak. Mikrokontroler akan rusak apabila kelebihan daya yang diberikan. Selanjutnya masuk kesimpulan. ARM robot merupakan salah satu dari jenis robot manipulator yang populer di industri saat ini. ARM robot 4 DOF sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu base, shoulder, elbow, dan gripper atau end effector. ARM robot 4 DOF ini bekerja berdasarkan intensitas cahaya yang dibaca oleh sensor warna TCS 3200. Konsumsi daya pada ARM robot harus sesuai, karena apabila terjadi kelebihan daya, maka komponen pada robot akan rusak dan juga perputaran sudut yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Baik, kalau kalian suka dengan video ini, kalau kalian tidak suka, sampai ketemu di video selanjutnya.